Um, Selamat pagi, selamat malam, saudara sekalian. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah penyerangan alien yang sebenarnya. Beberapa bulan yang lalu, Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, menjadi trending di jaringan sosial dan menjadi berita untuk beberapa pernyataan yang diberikan dalam program televisi The Late Show. Dalam program televisi The Late Show, ternyata pembawa acara yang dikenal sebagai James Corden bertanya apakah dia punya teori tentang keberadaan alien. Dengan bercanda, Presiden menjawab, ketika berbicara tentang alien, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda saat siaran. Tetapi kenyataannya adalah ketika saya datang ke kantor, saya bertanya, benar, saya baik-baik saja. Apakah ada lab di suatu tempat di mana kita menyimpan spesimen alien dan pesawat ruang angkasa? Dan Anda tahu mereka melakukan sedikit riset dan jawabannya tidak. Namun di program lain, mantan presiden didekati dengan topik yang dan dengan nada yang lebih serius menjawab bahwa investigasi telah dilakukan dan jika benar banyak hal yang akan berubah. Dia bahkan menambahkan bahwa agama-agama baru akan muncul. Tidak mengherankan pernyataan yang dibuat oleh salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir ini memicu teori konspirasi bahwa kita berada di ambang invasi alien. Banyak orang mulai berspekulasi bahwa tak lama lagi kita akan diserbu oleh penghuni planet lain. Penting bagi Anda untuk memahami bahwa ini adalah teori konspirasi dan tidak memiliki dasar apapun. Namun, Kitab Wahyu memberitahu kita tentang invensi alien yang sebenarnya. Akan menjadi invensi terbesar dalam sejarah, tetapi bukan makhluk-makhluk dari planet yang lain diciptakan oleh imajinasi manusia, tetapi Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang akan kembali ke bumi bersama para malaikat dan dipenuhi janjinya. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 dan mari kita baca bersama deskripsi invensi terbesar dalam sejarah. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagaikan nyala api dan dia di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang apapun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menggunggang putih dan memakai lenan halus yang putih, bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan ia akan membalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kalangan anggur, yaitu kegeraman muka Allah yang tertulis nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Adegan yang luar biasa, jenderal besar, jenderal datang sebagai kepala pasukan yang kuat. Semua prajuritnya juga menunggang kuda putih, namanya adalah setia dan benar. Dengan nama ini dia mengidentifikasi dirinya ketika dia membuka kitab Wahyu dan sekarang sebelum menutupnya dia mengidentifikasinya lagi. Pada zaman kuno, para jenderal besar Romawi yang memerintah dunia pada hari-hari ketika Wahyu ditulis biasa memasuki Roma setelah pertempuran. Mereka mengenakan pakaian yang elegan dan mengenakan mahkota di kepala mereka, simbol kemenangan. Selain itu tergantung di bawah mereka. Mereka mengenakan pita lebar yang di atasnya nama dan pangkat militer mereka ditampilkan. Rasul Yohanes menampilkan Yesus sebagai orang jenderal penuh kemenangan yang datang dengan pakaian merah, simbol dari darahnya sendiri yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa dan kepala tidak sebuah mahkota tetapi banyak mahkota seperti kemenangan-kemenangan. Nama dan pangkat militer dia telah ditulis dari dirinya sendiri.
Bisakah Anda bayangkan bagaimana jadinya jika Wahyu telah ditulis di zaman kita? Bagaimana Anda menggambarkan kembali Tuhan kita Yesus Kristus? Baiklah, saya serahkan ini pada imajinasi Anda. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebesaran hari itu ketika Yesus menyatakan dirinya untuk kedua kalinya dalam kemuliaannya. Meskipun kita tidak dapat secara akurat menggambarkan peristiwa kedatangan kedua, Alkitab mengungkapkan setidaknya 5 kebenaran dan menggambarkan bagaimana Yesus akan kembali. Yang pertama, Yesus akan datang secara harafiah. Kehidupan Kristus yang kedua seperti yang diajarkan beberapa orang bukanlah sekedar kembalinya rohani. Kedatangan kedua secara harfiah akan menjadi sebuah peristiwa ketika Yesus naik ke sorga setelah kebangkitannya. Dua malaikat berbicara kepada para murid sambil berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri di atas langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus akan kembali secara pribadi. Kedatangan kedua akan menjadi penempatan literal seperti yang dijanjikan Yesus yang sama, yang melakukan mujizat besar, yang akan mati dan bangkit kembali, akan datang menjadi kita dan membawa kita bersamanya. Yang kedua, Yesus akan datang secara nyata. Wahyu pasal 1 ayat 7 tidak meninggalkan ruang untuk keraguan dalam pikiran kita tentang seperti apa kedatangan Tuhan kita nanti. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Yesus sendiri menggambarkan kedatangannya kedua kali seperti peristiwa yang terlihat. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang ketiga, Yesus akan datang dengan suara. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak hanya akan melihat kembali Yesus, tetapi kita juga akan mendengar dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nabi Yeremia mengacu pada akhir dunia menambahkan Tuhan akan menengking dari tempat yang maha tinggi, mendengarkan suaranya dari tempat penaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat pengembalaannya. Untuk berjaga-jaga, jika Anda ada keraguan, Rasul Petrus juga menunjukkan pada suara yang sangat besar itu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jelas bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan menggelegar, akan ada jeritan dan trompet dan segala macam suara yang intens. Yang keempat, Yesus akan datang dengan pasukan malaikat. Untuk berjaga-jaga, jika Anda ada keraguan, Rasul Petrus juga merujuk pada suara yang sangat besar itu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala atasnya akan hilang lenyap. Jelas bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan menggelegar, akan ada jeritan dan trompet dan segala macam suara yang intens. Yang kelima, Yesus akan datang dengan mengejutkan bumi. Kembali Kristus juga akan mengguncangkan dasar-dasar bumi seolah-olah gempa bumi global menghancurkan planet ini. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruh bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Orang-orang muda yang terkasih,
kedatangan Kristus yang kedua kali adalah peristiwa yang akan terjadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Kita akan melihat Yesus kembali dengan para malaikat kudusnya. Yesus akan datang. Namun ada satu lagi ciri khas kedatangan Kristus kembali. Apakah Anda ingin tahu apa itu? Bahwa itu akan menjadi peristiwa yang menentukan. Dan ketika Yesus datang ke dunia akan dibagi menjadi dua kelompok dan diselamatkan dan yang terhilang. Wahyu 16 ayat 15 sampai 16 menggambarkan kelompok yang terhilang sebagai berikut. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua dari celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap muka anak domba itu. Oh, betapa mulianya hari itu bagi orang-orang yang diselamatkan. Ini akan menjadi hari sukacita dan kebahagiaan ini akan menjadi hari kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kristus akan datang, Kristus akan segera datang. Inilah harapan yang memenuhi hati Louis sebagai seorang remaja. Dia mendengarkan pesan bahwa Yesus akan kembali untuk kedua kalinya, tetapi seperti banyak orang yang tidak memperhatikannya. Suatu hari, dia diundang ke beberapa konferensi pemuda. Dan yang mengejutkan, tema yang disampaikan pengkhotbah malam itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Louis mendengarkan dengan seksama setiap kata pengkhotbah, tetapi pada saat panggilan, dia tidak membuat keputusan. Dia meninggalkan gereja dengan sepeda motornya, dan tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Ajaibnya, Tuhan memelihara hidupnya. Dia dibawa ke rumah sakit setengah sadar dalam perjalanan. Sementara para medis melakukan segalanya untuk menyelamatkan hidupnya. Louis memanjatkan doa kepada Tuhan dan meminta untuk menyelamatkan hidupnya. Syukurlah keajaiban itu terjadi. Saat itu rumah sakit, Louis membuat keputusan untuk memberikan hidupnya kepada Yesus. Beberapa bulan kemudian, dia dibaptis dan hari ini dia adalah orang yang percaya pada Injil dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sukacita. Orang muda yang terhormat, tujuan dari pesan ini bukanlah untuk menimbulkan ketakutan. Sebaliknya, tujuan kami adalah memberi Anda harapan. Hari ini Tuhan akan memberi Anda kesempatan baru. Hari ini adalah hari terbaik untuk memberikan hidup Anda kepada Tuhan dan bersiap untuk invasi alien yang sebenarnya. Kedatangan Kristus kedua kali dalam kemuliaan dan keagungan. Terima kasih pengabaran Injil dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Gusto atas firman yang sudah dibawakan. Sekarang sebelum kita menutup acara ibadah kita akan mengadakan